Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Ahmad Manan. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo. Pada kali ini saya akan menjelaskan kebahagiaan menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali. Al-Farabi, yang mana Al-Farabi pada tahun 900-an Masehi merupakan guru kedua yang menekankan pada kekuatan logika dan akal. Baginya, bahagia dicapai saat jiwa mekar sempurna melalui ilmu. Sedangkan Al-Ghazali disebut sang Hujatul Islam, yang mana fokusnya berfokus pada hati dan spiritualitas. Bahagia adalah kebersihan hati dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Al-Farabi mengibaratkan kebahagiaan seperti tanaman yang tumbuh dan berbunga dengan sempurna. Ini bukan kesenangan sesaat. Ada tujuan hidup yang dimaksud oleh Al-Farabi. Hidup ini didesain untuk mencapai kebahagiaan intelektual. Sedangkan dalam kesempurnaan akal, semakin kita menggunakan akal untuk hal baik, maka semakin dekat kita dengan kebahagiaan. Al-Farabi menganalogikan kebahagiaan dengan masyarakat utama atau Madinah Al-Fadilah. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa mencapai kesempurnaan seorang diri. Manusia membutuhkan komunitas. Kebahagiaan membutuhkan lingkungan yang mendukung, seperti tubuh yang organnya saling bekerja sama. Manusia membutuhkan keadilan. Masyarakat harus dibangun di atas dasar keadilan dan pembagian peran yang bijaksana. Manusia harus saling bantu. Setiap individu yang satu dengan individu yang lain saling membantu untuk mencapai keutamaan bersama. Menurut Al-Farabi, ada yang namanya bahagia sejati dengan bahagia palsu. Bahagia sejati menurut Al-Farabi berasal dari akal budi, yang mana abadi dan menenangkan, yang berfokus pada kebajikan. Bahagia palsu menurut Al-Farabi berasal dari hawa nafsu, yang sifatnya sementara atau fana, seperti uang, makanan, juga status semata. Kita masuk pada kebahagiaan menurut Al-Ghazali. Bagi Al-Ghazali, kebahagiaan atau sa'adah bukan sekedar dalam pikiran, tetapi dalam hati atau kolbu. Jiwa manusia itu aslinya bersih seperti cermin, namun debu-debu keinginan duniawi sering menutupinya. Tugas kita adalah membersihkan cermin itu agar bisa memantulkan cahaya ilahi. Maka bahagia menurut Al-Ghazali adalah ma'rifatullah atau mengenal Tuhan. Kenapa ma'rifatullah disebut kebahagiaan sejati? Karena kebahagiaan sejati menurut Al-Ghazali adalah mengetahui sesuatu. Nah, sesuatu ini yang tidak berakhir atau kekal abadi adalah Tuhan atau Allah. Maka dari itu menurut Al-Ghazali, kebahagiaan sejati adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah yang sejati dan kekal. Pilar kebahagiaan Al-Ghazali yang pertama, mengendalikan diri, kemampuan menahan hawa nafsu dan amarah agar tidak menguasai diri. Kemudian dengan hati yang lembut, memiliki kepekaan rasa, kasih sayang, dan empati terhadap sesama. Kemudian puncak kebahagiaan adalah saat hati sepenuhnya terpaut pada Tuhan. Jalan menuju kebahagiaan menurut Al-Ghazali adalah dengan mengendalikan diri, pahami siapa kita, apa kelemahan dan kekuatan jiwa kita. Kemudian menghindari hal-hal yang berlebihan, terutama pada dunia,
yaitu jangan terikat pada dunia. Ambillah secukupnya, jangan serakah. Kemudian dengan mengenali Tuhan, mengenal Sang Pencipta untuk mencapai kebahagiaan abadi. Kemudian definisi menurut Al-Farabi, kesempurnaan jiwa lewat akal. Kemudian Al-Ghazali, definisi kebahagiaan adalah hati yang bersih dan dekat dengan Tuhan. Cara mencapai kebahagiaan menurut Al-Farabi dengan belajar dan hidup adil. Fokus utamanya ialah logika dan masyarakat sosial. Kebahagiaan menurut Al-Farabi dianalogikan dengan menggunakan kota yang utama atau Madinah Al-Fadilah. Sedangkan menurut Al-Ghazali, cara mencapai kebahagiaan adalah dengan beribadah dan mengendalikan hawa nafsu. Fokus utama kebahagiaannya adalah dengan perasaan dan spiritual, yang mana kebahagiaan itu muncul dari dalam diri sendiri. Al-Ghazali menganalogikan dengan kimia kebahagiaan. Bahagia adalah perjalanan. Gabungkan kecerdasan akal menurut Al-Farabi dan kebersihan hati menurut Al-Ghazali dalam kehidupan kita sehari-hari. Belajarlah terus, bantu sesama, dan jangan lupa bersyukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.